Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Tapi saya lihat di sini masih ada anak-anak sebagian yang kurang lengkap. Ya, kurang lengkap mungkin berhubung mungkin kan ada sesuatu hal jadi belum datang, belum masuk. Ya, sebelum kita memasuki, ya sebaiknya saya ajak dulu anak-anakku semua supaya lebih bersemangat. Kita senam muka dulu. Senam muka itu misalnya kedip kanan, mata kanan, kiri, jadi pergantian seperti itu. Ya, supaya lebih refresh, lebih semangat. Ya, anak-anakku, ayo kita mulai. Jadi klik dulu sebelah kanan, mata sebelah kanan. Ayo, satu, dua, tiga. Nah, sebelah kiri juga, satu, dua, tiga. Ya, satu kali lagi sebelah kanan, satu dua tiga, sebelah kiri lagi, satu dua tiga. Oke, jadi anak-anakku semua, saya pikir ya, anak-anakku lebih segar lagi ya, karena kita mulai ini pagi hari, tentunya lebih fresh lagi. Oke, minggu kemarin anak-anakku semua saya sudah jelaskan, saya juga berikan mengenai jenis-jenis vitamin yang bisa kita suntikan pada ternak ruminansia. Sudah saya jelaskan itu satu contoh jenis vitamin itu bikompleks, injektamin, ya itu yang ada di sekolah kita. Ya saya contohkan. Jadi cukup itu saja. Nah, kita gunakan untuk dalam proses prakteknya nanti. Ya ini hari saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai KD yang nantinya itu setelah proses pembelajaran ini anak-anakku itu mengerti semua yang ada di titik 3.7 sampai 4.7. Adapun 3.7 KD-nya itu menerapkan pencegahan penyakit ternak ruminansia. Yang indikator atau IPK yang ini dicapai di sana pada titik 3.7.1 itu yang pertama itu menjelaskan jenis-jenis penyakit. Jadi nanti kita proses pembelajaran ini anak-anakku semua akan kita akan jelaskan mengenai jenis-jenis penyakit. Yang kedua itu 3.2 mengidentifikasi jenis penyakitnya. Ya, kita identifikasi berdasarkan penyebabnya. Ya, nah, ada yang penyakit yang disebabkan virus atau bakteri. Ya. Yang ketiga itu 3.3 itu menentukan program atau pencegahan. Ya, misalnya program apakah dalam proses praktek nanti yang kita terapkan. Tetapi di saya di sini pelaksanaannya itu program program pencegahan penyakit itu kan ada beberapa hal. Jadi yang saya masukkan di sini satu itu penyuntikan vitamin karena saya pikir itu penyuntikan vitamin jarang dilakukan di sekolah-sekolah. Kalau yang lain itu kayak disinfektan, sanitasi itu hal yang biasa yang lumrah dilakukan di sekolah-sekolah. Tapi dalam proses pencegahan, misalnya dalam program penyuntikan ternak itu sesuatu yang kurang diterapkan di sekolah. Dan ini akan juga bermanfaat bagi anak-anak semua nanti. Misalnya nanti di luar atau di lingkungan masyarakat, Anda menemukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh peternak atau mungkin orang tuanya, ini bisa memberikan solusi. Oh begini, oh kami di sekolah diajarkan seperti ini proses penyuntikannya. Ya, seperti itulah. Yang keempat itu 4.7 itu melakukan pencegahan penyakit ya. Kita akan melaksanakan praktek ya nanti ke praktek itu pada pertemuan kedua. Jadi total pelajaran kita itu 10 jam. Jadi pertemuan pertama itu 5 jam, pertemuan kedua itu 5 jam. Nanti pertemuan kedua kita laksanakan yang namanya praktek ya. Ya itu yang 4.71 melakukan program pencegahan. Yang kedua 4.72 menganalisis hasil pelaksanaan. Ya setelah kita laksanakan praktek penyuntikan kambing, kita akan menganalisis hasilnya seperti apa ya, bagaimana koreksinya, perbandingannya, misalnya ternak sebelum kita laksanakan eksekusi atau injektamin dan sesudah. Dan yang 4.3 itu melakukan evaluasi apa yang selama ini atau kekurangan dalam proses pelaksanaan sampai pada hasil ya. Jadi metode yang kita gunakan itu adalah project based learning ya. Jadi anak-anak itu semua nanti bisa menghasilkan produk yaitu dalam produknya itu proses melaksanakan penyuntikan vitamin dengan baik dan benar dan bisa disajikan dalam bentuk foto ataupun video yang dibagikan dalam bentuk YouTube atau TikTok. Jadi anak-anakku nanti akan menjadi YouTuber atau
TikToker ya, karena dalam hasilnya seperti itu ya. Apa yang kita laksanakan untuk praktek itu kita bisa ya, kita hasil produknya itu seperti itu, hasil link YouTube atau link TikTok yang isinya itu proses penyuntikan ternak pada kambing. Seperti itu hasil yang ingin kita capai atau produk ya, produknya seperti itu. Oke, adapun materinya itu saya akan bagikan linknya. Ya, ada link yang pertama itu pembagian link. Ya, saya akan bagikan link bahan ajar. Ya, saya tampilkan di dalam bentuk di LCD. Nah, sudah itu saya lampirkan link video atau TikTok, itu pun hasil kreasi saya itu mengenai biosecurity ya. Jadi Anda anak-anakku semua akan melihat bagaimana video itu ya. Di video itu kalian akan mengamati proses pelaksanaan apa-apa yang ada di dalam kegiatan tersebut ya. Nah, anak-anak nanti akan bisa bertanya mengenai apa-apa hasil video tersebut ya, apa-apa yang mengamati hasil dari tayangan video tersebut ya. Jadi ada pun pertanyaan mengenai pelaksanaannya ya, kita akan laksanakan setelah penayangan video tersebut. Setelah itu kita tayangkan ya, kita laksanakan namanya langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam proses penyusunan ini proyek ya. Yang langkah-langkahnya itu yang pertama kita pasti persediaan alat dan bahan ya, persediaan alat dan bahan, jadwal pelaksanaan proses alat dan bahan ini sebagai penanggung jawab itu adalah ketua kelas. Jadi nanti kalau proses pelaksanaan praktek itu ketua kelas itu bertanggung jawab dalam proses menyediakan alat dan bahan. Misalnya kambingnya harus disediakan, dan kita punya kambing sekolah. Nah, jadi nanti kita akan kumpulkan itu kambing-kambing sekolah, baru kita laksanakan penyuntikan vitamin. Ya, yang kedua itu kita rancang jadwalnya. Jadi sekarang kita akan rancang jadwalnya mengenai jadwal pelaksanaannya ya. Yang pertama itu misalnya pertemuan pertama ini ya, kita akan sediakan langkah-langkah rancang sampai penyediaan alat dan susunannya, langkah-langkah penyusunannya ya. Nah, yang ketiga itu bahas pelaksanaannya insya Allah kita rencanakan nanti minggu pertemuan kedua ya, yang keempat itu adalah proses atau hasil ya, dan menghasilkan apa yang sudah setelah praktek. Nanti anak-anakku semua bisa bikin video atau foto yang menyangkut atau yang isinya itu tentang tata cara atau pelaksanaan injeksi vitamin pada ternak, pada kambing ya. Jadi bisa disalurkan dalam bentuk YouTube ataupun TikTok. Jadi anak-anakku nanti setelah praktek itu bisa membuat suatu produk itu namanya TikTok atau YouTube yang isinya itu mengenai itu prakteknya apa yang dilakukan ya, mengenai langkah proses penyuntikan atau pemberian vitamin kepada ternak kambing itu ya. Dan evaluasi itu nanti tahap yang terakhir itu evaluasi nanti kita laksanakan setelah 7 hari penyuntikan ya. Tahap evaluasi itu dilaksanakan selama 7 hari penyuntikan. Kita akan melihat kondisi awal seperti kambing kita. Kondisi awalnya seperti yang pertama. Misalnya awalnya pertama itu tidak aktif, misalnya dalam kurung itu misalnya dalam nafsu makannya agak kurang ya, kita laksanakan eksekusi, kita laksanakan praktik penyuntik, dan kita setelah 7 hari selama proses itu, setelah 7 hari kita lihat bagaimana hasilnya, apakah ada perubahan anak-anak, apakah ada perubahan setelah kita suntik minggu kemarin dengan minggu sekarang. Misalnya sudah waktu pertemuan kedua sudah selama 7 hari kita sudah lihat hasilnya, apakah ada perubahan. Artinya kalau sudah ada perubahan misalnya dari ternaknya tidak aktif menjadi aktif atau nafsu makannya lebih meningkat, nah itu artinya proses yang kita laksanakan itu berhasil ya. Nah, manakala ada sesuatu yang tetap saja misalnya kondisi awal sama dengan kondisi akhir itu sama, berarti kita perlu evaluasi, ada sesuatu mungkin hal yang salah dalam pelaksanaannya, mungkin cara menyuntiknya yang salah atau
komposisi atau dosis yang tidak cukup, ya. Nah, itu evaluasi. Ya. Jadi di tahap pertama itu, pertemuan pertama itu kita akan melaksanakan mengenai pemberian materi saja. Nanti tahap pertemuan kedua kita akan melaksanakan namanya penyuntikan atau praktek. Jadi pada pertemuan ini anak-anakku semua itu setelah melihat video yang ditampilkan akan menyimak, bisa berdiskusi hal-hal apa yang ingin ditanya, hal-hal apa yang ada di pikirannya, dan ada juga LKPD nanti dikasihkan mengenai LPKD 337. Anak-anak pun semua akan berdiskusi di situ, dan Pak Guru nanti akan mengarahkan, ya. Dan saya akan lihat keaktifannya semua, dan ada nanti adanya asesmen, ya, penilaian, ya. Jadi pelaksanaan, jadi materi itu yang mengenai konsep pencegahan penyakit itu pada dasarnya anak-anak semua itu ada beberapa hal yang menjadi proses atau program pencegahan penyakit, ya. Yang pertama itu biosecurity. Ya, biosecurity ini mencakup 3 hal. Menurut Dirjen Pertanian tahun 2005 menyatakan bahwa biosecurity adalah sesuatu atau langkah awal dalam proses dari budidaya ternak, sesuatu atau langkah awal yang dilakukan. Jadi pencegahan, ya, dan dari pencegahan. Jadi biosecurity itu ada 3. Nah, yang pertama itu sanitasi. Sanitasi itu anak-anak semua biasa laksanakan praktek yang dilakukan. Sanitasi itu ada proses membersihkan kandang, ya. Dan kandang kambing, karena di sekolah kita itu ada ternak kambing, ada kandangnya, ya, ada jadwal kebersihan, ya, itu namanya sanitasi. Proses membersihkan kandang yang kita laksanakan seperti di sekolah kita itu, misalnya yang kita laksanakan itu selama 1 minggu itu minimal 2 kali pembersihan kandang yang kita rasakan. Yang nantinya itu kita kan sudah punya produk namanya kompos SIMKAT Wislayar. Jadi hasil sanitasi itu kita kumpulkan kita olah menjadi pupuk kompos. Itu sanitasi. Yang kedua itu desinfektan, itu bagian dari security. Desinfektan itu adalah proses penyemprotan, ya, di lingkungan kandang, ya. Misalnya untuk membunuh mangkuang penyakit, kita laksanakan desinfektan. Itu pemberian desinfektan untuk membunuh penyakit atau kutu-kutu yang ada di kandang. Nah, itu namanya desinfektan. Yang ketiga itu adalah pengaturan lalu lintas ternak. Nah, ini pengaturan lalu lintas ternak ini anak-anak semua itu dilakukan oleh stakeholder atau bagian pemerintah yang berhubungan dengan lalu lintas ternak, ya. Misalnya kalau di Selayar ada namanya Dinas Peternakan, ya, misalnya saya mau contohnya anak-anakku semua, misalnya saya mau kirim kambing atau saya mau kirim sapi ke Makassar. Itu tidak semudah itu anak-anakku semua. Kita butuh namanya rekomendasi dari Dinas Peternakan. Karena kapan itu rekomendasi tidak ada, itu kita tidak boleh mengirim. Jadi misalnya saya mau mengirim ternak sapi ke Makassar, ya, saya butuh dulu rekomendasi di Dinas Peternakan. Nah, di Dinas Peternakan itu ada petugasnya datang cek kesehatannya bagaimana, itu sapi atau kambing layak tidak untuk dikirim. Misalnya bunting, kalau bunting itu tidak boleh anak-anak semua. Misalnya sapi saya bunting mau dikirim ke Makassar, itu tidak boleh, tidak dikasih izin, ya. Jadi selama proses anitrasi itu lancar, sudah tidak ditemukan hal-hal yang misalnya mengandung penyakit, itu sapi atau ternak atau kambing saya yang saya mau kirim ke Makassar, itu baru ada namanya rekomendasi, ya. Itu atau surat pengantar atau surat izin lah istilahnya, surat izin dari Dinas Peternakan supaya saya pegang, saya bawa ke Makassar. Jadi nanti selama perjalanan, misalnya ada pemeriksaan di jalan dan banyak beberapa kabupaten yang saya lewati, ya, saya tunjukkan itu bahwa saya ini kambing saya atau sapi saya itu sehat dan layak untuk dan layak untuk dibawa ke tujuan, seperti itu. Jadi itu pengaturan lalu lintas ternak itu adalah bagian dari stakeholdernya pemerintah. Nah, jadi misalnya Dinas Peternakan, ya, itu wewenangnya dia. Jadi tidak semena-mena kita mau kirim, tidak seenaknya saya mau kirim sapi ke Makassar. Misalnya anakku mau kirim sapi ke Makassar, itu tidak semudah itu. Ada proses atau paling tidak surat izinnya itu. Karena ternak yang kita mau kirim itu akan diperiksa oleh dokter hewan sana, dokter hewan Dinas Peternakan, ya, di kondisinya bagaimana, bunting tidak. Nah, kalau sudah memiliki syarat semua itu sudah ACC, baru
kasihkan surat rekomendasi untuk dikirim ke Makassar. Itu biosecurity. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada juga namanya vaksinasi, ya. Itu proses pencegahan, yaitu vaksinasi. Vaksinasi itu adalah pemberian kekebalan kepada ternak, ya. Kadang itu biasa dilaksanakan pada 1 kali dalam 1 tahun itu vaksinasi. Ya. Yang ketiga itu, nah ini yang kita akan laksanakan praktek, yaitu penyuntikan vitamin. Nah inilah praktek kita, ya, itu memberikan injeksi atau pemberian vitamin kepada ternak kambing. Nah ini adalah program pencegahan yang kita nantinya akan laksanakan praktek itu. Ya. Jadi anak-anakku nanti selama proses praktek itu anak-anakku tahu bagaimana langkah-langkah dalam proses penyuntikan yang baik. Ya. Jadi saya jelaskan juga bahwa anak-anakku semua bahwa dalam proses penyuntikan itu, misalnya pemberian vitamin itu, saya jelaskan dulu mengenai teknik penyuntikan. Ya. Teknik penyuntikan itu anak-anakku semua ada 3. Yang pertama itu penyuntikan subkutan. Subkutan itu artinya di bawah kulit. Ya. Subkutan itu artinya di bawah kulit anak semua. Jadi itu biasa dilakukan pada ternak atau kambing yang memiliki penyakit skabies atau penyakit kulit yang gatal-gatal. Kiri-kirinya itu gatal, kiri-kirinya itu bulunya rontok, bercak-bercak. Nah, itu adalah salah satu ciri namanya skabies anak semua. Dan di sini di indikatornya itu kan harus ditahu jenis penyakit juga, ya. Jadi itu adalah contoh skabies, ya. Jadi teknik penyuntikannya itu dengan cara menarik bagian kulitnya, nah, baru dikasih masukkan di situ. Jadi tidak langsung mengenai otot. Jadi itu tidak mengenai bawah kulitnya. Karena obat yang biasa gunakan itu misalnya intermexin, ya. Nah, itu untuk teknik penyuntikan subkutan, anak, ya. Jadi intinya anak-anak semua tahu bahwa subkutan itu artinya di bawah kulit. Ya. Subkutan itu di bawah kulit. Yang kedua teknik penyuntikan itu intramuskuler. Nah, ini intramuskuler ini adalah teknik penyuntikan yang mengena otot, ya, dengan posisi 90 derajat, ya. Bagian bisa kita suntikan di bagian pahanya, ya, 90 derajat, ya. Jadi sudut yang langsung mengenai. Jadi ini penyuntikan intramuskuler itu bisa digunakan dalam proses pemberian vitamin atau antibiotik. Sama prosesnya. Mau memberi vitamin atau antibiotik, misalnya ternak sakit, kita suntik dengan teknik penyuntikan intramuskuler, sama itu proses penyuntikannya, ya. Jadi yang jelasnya penyuntikan intramuskuler itu bisa digunakan dalam pemberian vitamin ataupun antibiotik. Yang ketiga itu pena muskuler. Itu penyuntikan pena muskuler itu jarang dilaksanakan karena kondisi karena penyuntikan itu nanti yang darurat, ya. Misalnya itu kan jarang suntik karena penyuntikan pena muskuler itu melalui pena atau saluran urat nadi. Jadi itu jarang dilaksanakan pada ternak. Mungkin pada manusia mungkin banyak yang melakukan, daripada peternak Pak Guru juga saya belum pernah melaksanakan seperti itu. Ya, yang baru yang kedua yaitu subkutan maupun intramuskuler, ya. Jadi kebanyakan itu pada umumnya penyuntikan intramuskuler maupun subkutan itu bisa digunakan dengan memberikan vitamin atau antibiotik. Jadi satu anunya teknik penyuntikannya itu kalau pemberian vitamin dan antibiotik itu intramuskular, ya. Adapun langkah-langkah penyuntikannya nanti anak-anak semua, yang pertama itu dalam proses pengambilan obat, langkah obat, ya itu tekniknya itu dengan menyedot vitamin. Nah, jenis vitaminnya itu kan yang ada di sekolah itu dikompleks sama injektamin. Terserah kita mau pilih vitamin kompleks atau injektamin. Nah, dosis yang digunakan, dosis yang digunakan dalam proses penyuntikan itu dalam pemberian pencegahan itu untuk ternak kecil itu 5 cc, sedangkan untuk ternak besar kayak sapi 10 cc. Jadi itu dosisnya penyuntikan, ya. Jadi dosis yang digunakan dalam penyuntikan itu baik kompleks maupun injektamin 5 cc untuk ternak kecil dan ternak besar 10 cc, ya. Ya. Jadi nanti dalam teknik penyuntikannya, karena ini adalah kambing, tidak dalam segi keamanan anak-anak semua agak tersep dibanding kalau kita menyuntik sapi. Kalau sapi itu harus ada kandang jepit. Kalau tidak ada kandang jepit, bahaya nanti ditendang, ya. Jadi di masyarakat
kan saya biasa saya laksanakan praktik, saya bawa anak-anak semua ke lapangan untuk menyuntik kalau sekedar kalau menyuntik sapi. Misalnya ada masyarakat yang sesuai dengan pengalaman yang kemarin-kemarin saya ajak Anda ke lapangan di situ menyuntik sapi. Kebetulan kita yang tangani itu penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku yang lagi tren sekarang, Jadi penyuntikannya itu hari saya laksanakan ya dengan tanpa menggunakan kandang jepit jadi bagian lehernya. Jadi untuk anakku nanti saya kasih kesempatan untuk menyuntik sapi itu pada kalau sudah memiliki kandang jepit karena menjaga keamanan anak-anakku semua. Ya, oke. Jadi sudah kita masuk di langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya itu setelah kita mengambil dosis 5 cc ya, nanti ya, caranya itu menghilangkan gelembung yang ada pada spoid. Jadi setelah kita tarik tarik sampai 5 cc, kita hilangkan ya, udara yang ada pada spoid dengan cara yang menekan ke atas sampai dan ya gitu yang ke atas sampai 5 cc ya. Jadi setelah itu cara penyuntikannya itu setelah kita ambil spoid sudah isi dengan vitamin ya, kita handling kambing, kita tenangkan kambing dengan pertama sebelum kita menginjeksi kita harus goyang-goyangkan bagian pahanya dulu, daerah yang mana kita suntik ya yang bagian pahanya. Kenapa kita goyang-goyangkan begitu? Supaya karena itu tidak sakit dan merasa kita itu bagian merasa tidak merontak istilah merontak ya. Jadi setelah tenang kambing ya baru kita laksanakan yang namanya injeksi vitamin ya. Di situ di video banyak video ya, di situ yang ditampilkan itu sudah banyak contoh-contoh video penyuntikan ya, kalian itu ya nantinya bisa seperti itu ya. Apa yang saya pengalaman menyuntik saya itu kan saya sudah share itu kepada anak dan bentuk link ya, dilihat saja di YouTube ataupun TikTok, ada semua di situ ya. Jadi nantinya setelah proses penyuntikan anak-anak semua ya, kalian itu bisa mendokumentasikan ya, itu mengenai proyeknya nanti, karena itu yang mau dinilai ya, karena nantinya itu kalian itu akan menjadi YouTuber atau TikToker. Paling tidak ilmu yang pelaksanaan praktek ini ya kita dapat disalurkan melalui media TikTok ataupun YouTube ya, linknya. Jadi nanti misalnya teknik kalau kita mencari di YouTube teknik menyuntik ternak kambing ya, yang baik dan benar, kita share ada di situ. Itu jadi hasil dari proyek kita yaitu menciptakan media yang berisi tentang teknik cara menyuntik kambing dengan baik dan benar dengan memberikan vitamin ya, dengan adanya kita bisa disajikan dalam bentuk link atau TikTok seperti itu anak-anak semua. Mungkin mungkin ada bapak anak-anakku semua yang kurang tanggap atau ada sesuatu yang mau ditanyakan dalam proses pelaksanaan ini, silakan bertanya. Karena saya sudah jelaskan langkah-langkahnya dari awal sampai proses pelaksanaannya dan evaluasinya. Jadi nanti evaluasi setelah 7 hari penyuntikan, kita akan lihat kondisi kambing seperti apa ya, bagaimana kondisi awalnya dengan kondisi akhirnya, proses kita kan bisa namanya bisa observasi ya. Jadi nanti itu di samping dari setelah pelaksanaan itu bisa nanti dituangkan dalam bentuk media ataupun video dalam bentuk YouTube ataupun TikTok. Jadi nanti hasil kreasinya, hasil karyanya anak-anak semua itu adalah YouTube atau TikTok ya. Hasil TikToknya yang berisi tentang proses injektaming atau pemberian vitamin pada kambing. Ya itu. Terima kasih Pak Alwi. Terima kasih. Pak Alwi punya RPP? Sudah ada Pak. Jadi RPP-nya ditayangkan ya? Oh ditayangkan begitu. Iya, RPP-nya ditanyakan, sepintas tujuan, tahap-tahap pembelajaran PJBL itu kan, memberikan masalah itu masuk nanti kegiatannya ya. Oke. Ya. Pak Alwi untuk ini jumlahnya 10 ya, 10 JS. Pertemuan pertama 5 JS, pertemuan kedua 5 JS ya. Proyek kan? Iya proyek.
proyek diberikan dua pertemuan. Cukup ya? Biasanya Karena 10 jam itu anunya, Bro. Oh, 10 jam. Ya, jadi 5 saya kasihkan. Untuk pengetahuan sama keterampilan sama-sama 5 jam. Jadi ini anunya, Bro. Jadi 3.7 itu ya. Teori, ya. 4.7 adalah prakteknya, proses pendidikan ya. Ya. Nah, jadi nanti itu anak-anak semua setelah melaksanakan pembelajaran ini, kalian itu bisa mengetahui bagaimana menerapkan pencegahan penyakit sepedagi. Setelah itu melaksanakan atau aksinya melakukan pencegahan penyakit ternak berdansa dengan kegiatan program yang kita laksanakan atau yang kita lakukan ini adalah dengan cara proses penyuntikan ya, injeksi vitamin ya. Kemarin saya tambahkan di sini antibiotik, tapi kalau antibiotik itu ada bagian dari pengobatan, jadi saya delete saja itu yang antibiotik, fokus di injektamin. Ya sudah, terus dilanjutkan aja terus. Oke. Terus ya, ini yang ini. Jadi ya, setelah naik, waktunya terbatas, naik materi ya, fakta. Ya, ini faktanya itu salah satu. Ya, materinya itu fakta bahwa penyakit itu berdansa adalah sesuatu yang menjaga pedaginya itu dengan penyuntikan atau injektamin. Itu sesuatu yang real, yang nyata. Jadi yang kita dapatkan di lapangan. Konsepnya itu dengan memberikan pencegahan penyakit atau injeksi vitamin, budaya ternak kita akan berkembang. Prinsip penyuntikan atau injeksi vitamin merupakan program pencegahan penyakit dengan pada ternak berdansa. Prosedurnya itu penyuntikan atau injeksi vitamin dapat dilakukan dengan menggunakan penyuntikan intramuskuler. Nah, adapun metode yang saya lakukan itu saintif, yaitu dengan model pembelajaran basic learning. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ini lanjut. Ini akutan berdoa ya. Menyimak TikTok tentang pencegahan penyakit. Ya, ini ada linknya, nanti diklik saja nanti semua. Ya, dalam setelah melihat itu video, anak-anak bisa bertanya pertanyaan yang diharapkan seperti ini. Apa itu deskripsi? Ya, mengapa peternak melakukan program pencegahan penyakit? Apa yang dimaksud sanitasi, isolasi? Itu adalah bagian dari program pencegahan penyakit. Ya, lanjut. Ya, kegiatan intinya itu ini, Bu. Ya. Kasih bahan ajar ya. Ini ada linknya untuk bahan ajar saya. Ya, ini contoh-contoh media TikTok saya melalui tentang proses penyuntikan. Ini media YouTube saya. Karena nantinya itu hasil atau ciptaan atau proyek yang kita hasilkan itu menghasilkan TikTok atau YouTube yang kalian laksanakan praktek itu proses penyuntikan vitamin atau injektamin pada kambing dengan menggunakan vitamin ya. Jadi TikToknya itu seperti itu. Jadi hasilnya itu modelnya itu menghasilkan produk TikTok atau YouTube. Ya. Nah, ya. Jadi ini Pak Alwi ya. Jadi RPP boleh ya, RPP dibikin sekaligus, terus di situ pertemuan pertama tentang ini ya. Pertemuan pertama itu IPK berapa? Tadi kan KD-nya kan 3.7, 4.7. Dari KD diturunkan apa? Indikator. IPK-nya 371 ya. Seperti itu ya. 4 itu ya. Bagus sekali. Mana ujiannya? Evaluasinya sudah ada. Ya, ini kegiatan intinya, Pak. Oh ya. Oke, terus lanjut. Ini rancangan langkah-langkahnya. Persiapan alat tambahan di penanggung jawab kota kelas, injeksi vitamin kota kelompok, penyusunan laporan kota kelompok, publikasi proyek YouTube atau TikTok kota kelompok, evaluasi, material, terus rancangannya, persiapan alat tambahan, injeksi vitamin, penyusunan laporan, dalam persiapan alat tambahan, semua mengidentifikasi ternak kambing yang akan disuntik. Ya, ini sebelum menyuntik ini, Prof. Itu real ya, 5 GS. Nanti di dalam ujian praktek harus dikemas sesuai dengan jadwalnya ya. Iya, Pak. Ya, dikemas sesuai dengan jadwalnya. Pak Alwi bisa tanda petik secara skematis A sampai Z ya, sampai evaluasi. Tunjukkan aja ini evaluasinya. Contoh seperti itu. Ini RPP yang lengkap, tapi nanti di dalam praktek penampilannya itu sekali lagi dibatasi oleh waktu ya. Caranya gitu. Ya. Ya, ini